Saya nggak senasionalis Pak Adwan. Wow. Saya kalau mau buat proyek atau hotel, gua nggak bakal mau invest di Indonesia, bos. Wow. Duit gua mayoritas di luar negeri, bos. Duit gue ya mayoritas di luar negeri. Saya tidak senasionalis Bapak Adwan. Wow. Ngerti ya? Karena kenapa? Saya juga harus memikirkan diri saya dan anak-anak saya dan istri saya. Karena kalau suatu saat terjadi yang namanya quote and quote riot atau kerusuhan, gua bisa keluar. Gue punya rumah di Amerika, ya toh. Gue punya duit di Singapura, gue punya duit di Amerika. Gue bisa hidup tenang di sana. Ngapain gue pusingin Indonesia? Ya, jangan harap saya mau bantu Indonesia, ngapain? Itu bukan smart, namanya itu goblok. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Saya menemukan salah satu video, geng. Ini sebagai orang Indonesia yang berprofesi sebagai lawyer, geng. Nah, dia orang itu membuat kata-kata yang telah dia orang keluarkan itu membuat para netizen Indonesia itu seluruh netizen Indonesia, mungkin seluruh, saya rasa seluruh lah, ini geram, geng, karena dengan tingkah laku ataupun kata-kata ucapan yang dia orang keluarkan. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Nemu satu video mengerikan videonya nih. Saya tidak senasionalis Bapak Adwan. Ngerti ya? Karena kenapa? Saya juga harus memikirkan diri saya dan anak-anak saya dan istri saya. Karena kalau suatu saat terjadi yang namanya quote and quote riot atau kerusuhan, gue bisa keluar. Gue punya rumah di Amerika, ya toh. Gue punya duit di Singapura, gue punya duit di Amerika. Gue bisa hidup tenang di sana. Ngapain gue pusingin Indonesia? Ya, jangan harap saya mau bantu Indonesia, ngapain? Itu bukan smart, namanya itu goblok. Lu sekarang gue dari sini, gue gak masalah. Gue gak masalah, bos. Ya Allah. Oh, duit lu bawa ke luar negeri, lu nggak mau invest di negara gue, hah? Kenapa lo? Saya tidak senasionalis Bapak Adwan. Ngerti ya? Karena kenapa? Saya juga harus memikirkan diri saya dan anak-anak saya dan istri saya. Karena kalau suatu saat terjadi yang namanya quote and quote riot atau kerusuhan, gue bisa keluar. Gue punya rumah di Amerika, ya toh. Kalau gitu sebelum terjadi kerusuhan, kenapa lu ada di negara gue? Kenapa lu ada di negara sini? Nggak usah nunggu kerusuhan lah. Tahu uang lu dibawa lari keluar semua kok. Lu keluar aja sekalian. Ngapain lu ada di negara gua? Ngapain? Makan, berak, kencing, semua ada di sini. Lu di negara tanah Indonesia, tumpah darah kita semua orang Indonesia di sini. Ngapain kalau duit lu ada di luar? Lu tunggu rusuh dulu, baru lu keluar. Pergi aja lu sekarang juga. Ngapain lu ada di sini? Gue punya duit di Singapura, gue punya duit di Amerika. Gue bisa hidup tenang di sana. Ngapain gue pusingin Indonesia? Ya, jangan harap saya mau bantu Indonesia, ngapain? Itu bukan smart, namanya itu goblok. Lu sekarang gue dari sini, gue gak masalah. Gue gak masalah, bos. Duit lu mayoritas di luar negeri. Yang 1000 klien lo itu orang apa? Orang Amerika, orang Singapura. 1000 klien lo itu orang apa kalau bukan orang Indonesia? Ah? Bener-bener lu ya. Keterlaluan banget lu ya. Ternyata giliran lu makan, tidur, buang air, semua lu nyampah di sini. Bener-bener lu ya. Gua gedek banget gua. Gile, gua udah nggak bisa berkata-kata lagi. Gue dari kemarin tuh mikir, tau gak lo, ini orang gimana sih buka cabang banyak banget perusahaannya dia gitu di negara kita gitu kan. Tapi kok kayaknya kok panas banget gitu. Gue nggak tahu bahwa dia sebenarnya tuh ada statement ini, baru nemu gue tadi pagi. Gue kaget.
Kaget gue. Jujur gue kaget. Mendingan invest di luar negeri. Ya udah sana invest ke luar negeri sana. Dan juga sekalian ngapain tinggal di Indonesia? Ngapain? Kenapa? Gue bisa keluar. Gue punya rumah di Amerika. Iya, lu punya rumah di Amerika, terus? Gue punya duit di Singapura. Lu punya duit di Singapura, iya, terus? Di Amerika. Gue bisa hidup tenang di sana. Makin panas. Ngapain gue pusingin Indonesia? Ya, jangan harap saya mau bantu Indonesia, ngapain? Itu bukan smart, namanya itu goblok. Terus kan gue lihat sini, gue gak masalah. Iya, gue gak masalah, bos. Udahlah capek gue capek denger suara dia. Saya bilang detik ini bahwa saya ragu kepada pemerintahan Prabowo. Saya berharap ada perubahan. Tetapi bukan perubahan yang dia bikin, malah memperburuk dengan memperbanyak oknum. Gak usah jauh-jauh Pak. Kita lihat aja dari menteri-menteri yang dia pilih sekarang. Ya, bukannya dia membuat efisiensi di anggaran, malah menteri-menteri dia banyak gaduh. Menteri apa itu? Menteri pada nggak punya otak itu, menteri goblok kalau saya boleh bilang. Itu otak, makanya otak tolol tuh yang dipelihara. Menteri-menteri kayak begitu nggak akan bisa merubah. Ya kalau menteri hukum dan HAM aja kayak begitu, gimana hukum dan HAM mau berubah? Ya, dan belum lama saya lihat komisaris utama Pertamina baru diganti. Dari mana? Yaitu oknum banditnya polisi. Jadi sorry ya, saya tidak percaya dengan pemerintahan sekarang. Sekarang yang saya melihat begini, ya saya against. Karena apa? Saya melihat bahwa Prabowo ini tidak ada niat untuk merubah. Kalau dia ada niat untuk merubah, dia gantilah menteri dengan menteri yang bagus, bukan menteri sampah. Ya, apalagi wamennya juga siapa? Otto. Ngurusin Jessica aja nggak bisa kok. Ya ngurusin Jessica nggak bisa, dia cuma pansos. Pakai PK, 1000% PK-nya Jessica akan ditolak di situ. Ya lucu gitu loh. Masa alat bukti dapatnya dari video dari produser film, produser Netflix. Nah sekalian aja lu bikin video terus lu buat jadi alat bukti di pengadilan, kan tolol itu. Ya jadi saya bingung sekarang ini ya, menteri-menteri itu dipilih bukan berdasarkan otak cerdas mereka, ya, tapi berdasarkan berapa mampu mereka menjilat dan menyenggol presiden. Itu yang saya lihat ya. Jadi jujur punya bicara ya, saya kecewa. Menteri-menteri yang tidak berkompetensi masih dipilih, masih ada. Nah ini orang nggak punya pengalaman, nggak pernah belajar tentang koperasi, dijadiin menteri koperasi. Mau jadi apa koperasi Indonesia? Makanya nggak heran banyak koperasi abal-abal. Ya, dia jadi Menkominfo aja ternyata anak buah dia 10 ternyata bukannya memberantas si judol, malah dia jadi melindungi kok. Dan selama dia jadi atasan, bagaimana kerjaan dia kok tidak bisa ngurus bawahannya? Itu aja deh saya lihat ya, menandakan ketidakmampuan kabinet Prabowo. Kabinet Prabowo ini, sorry saya punya ngomong, kabinet sampah. Kabinet Prabowo ini kabinet sampah. Ya karena orang-orangnya nggak ada yang kompeten di situ. Yang dijadikan menteri itu nggak kompeten kalau menurut saya. Ya, dan nanti kita akan buktikan berapa banyak dari menteri-menteri Prabowo itu yang akan nantinya terjerat korupsi. Ya, berapa banyak yang hanya membuat pansos, membuat heboh di masyarakat tanpa adanya prestasi, teman-teman. Ya kita lihat aja. Ya bener nggak ngomongan Alvin Lim ini? Ya bukan saya jelekin Prabowo, tetapi pilihan dia memilih kabinet dengan isi-isi menteri sampah itu ada pilihan yang bodoh, pilihan yang salah menurut saya. Ya dan tidak akan membawa Indonesia untuk dibangun menjadi baik. Kalau Pak Prabowo cinta pada Indonesia, rubah itu menteri-menteri. Menteri-menteri apalagi yang dari politik, partai-partai politik kayak Yusril itu kan, ketua PBB, ya itu buang aja Pak, jauh-jauh Pak. Ya buang jauh-jauh yang kayak begitu. Ya, yang kayak Otto itu buang jauh-jauh, karena Pradi selama ini fungsinya apa kepada lawyer? Saya paling tahu karena saya lawyer. Dia tidak pernah membela lawyer lain Pak. Nah ubah, jangan cari orang yang mindsetnya money oriented, tapi cari orang yang memang mau berbakti buat negara. Baru Prabowo bisa menjadi presiden yang hebat. Jika Anda presiden hebat,
tetapi jenderal-jenderal Anda banci dan jenderal-jenderal Anda adalah sampah, ya, Anda tidak akan pernah bisa menjadi negara yang hebat. Anda tidak bisa akan menjadi presiden di negara yang hebat, saya bilang. Ya. Dan saya yakin nantinya orang melihat pemerintahan Prabowo sebagai pemerintahan yang nggak ada bagusnya. Kenapa? Karena menteri-menteri Anda nggak benar. Ya, dan kalau ada menteri yang seperti itu Pak Prabowo dan Anda membiarkan, berarti Anda membiarkan seseorang yang goblok, yang tolol di menteri Anda, berarti Anda kurang pintar. Silahkan Anda merubah menteri Anda, ya. Gak usah banyak-banyak Pak. Jenderal tuh gak usah banyak-banyak. Anda punya 1, 2, 3, 4, 5 jenderal yang bagus aja, negara bisa kuat Pak. Kalau Anda punya menteri 100 lebih, tapi kalau menterinya bejat-bejat semua, buat apa? Buat apa Pak? Kelihatan jadi kayak parade badut Pak. Saya sudah tahu saya kaya, ya. Saya anak 9 naga, jadi ini hanyalah salah satu dari saya punya kurang lebih 30 lebih properti teman-teman, ya. Ini hanya salah satunya. Saya masih punya penthouse, saya punya ruko dan sebagainya, ya. Jadi saya nggak perlu tuh ngumpulin cincin, apalagi cincin-cincin batu-batu kagak jelas, ya. Ya, dia bilang batu harganya berapa juga kita nggak tahu, tapi berapapun harga cincinnya sama rumah saya pasti mahalan rumah saya, ya. Ini kurang lebih nanti 30 miliar lebih nih kalau udah selesai renovasi segala ini. 30 ya, miliar. teman-teman, ya. Jadi nanti teman-teman awal tahun depan pada teman-teman dan keluarga-keluarga saya akan saya undang untuk garden party di sini nanti, ya, di rumah baru saya yang sudah saya berikan buat Fiorucci. Kalau saya nggak perlu uang dan udah nggak perlu harta, ya, karena saya sudah merasa berkecukupan. Biar anak saya dan istri saya aja yang mereka kalau mau jadi kaya, biar mereka jadi kaya. Oke teman-teman, terima kasih. Salam cerdas keuangan. Siapa saja anggota 9 Naga kembali disorot usai Alvin Lim mengaku jadi salah satu anaknya. Ya, pengacara Alvin Lim ini jadi viral karena pengakuannya bombastis adalah anak dari anggota kelompok terkaya di Indonesia 9 Naga. Tujuan Alvin membuat klaim tersebut diketahui lantaran ia tengah berseteru dengan Hotman Paris dan Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam kasus Agus Salim. Ia menantang Teh Novi untuk nyirem mata, bla bla bla. Saya juga kan salah satu anak 9 Naga. Saya punya akses hospital juga kalau dibutuhkan, ujar Alvin Lim dalam video viral dikutip pada Sabtu 30 November 2024. Ya kan? Lalu, bener nggak sih dia 9 Naga? Oke, nama 9 Naga itu ada beberapa orang ya di sini ya yang aku lihat ya. Seperti Robert Hartono, ya kan, Rusdi Kirana, Sofyan Wanandi, James Friadi, terus juga ada Tommy Winata, ya kan. Kemudian ada pemilik Salim Group ya, Atoni Salim. Terakhir ada 2 naga lainnya, Dato Sri Tahir, bosnya Mayapada Group, dan Sugianto Kusuma alias Aguan punya perusahaan konglomerat kondang Agung Sedayu Group. Ya, loh, ini dia mana? Nah, ayahnya Alvin Lim tak lain Atang Latif atau Lau Chinho alias Apiang. Dia bukan anggota 9 Naga. Apiang itu seorang pengusaha yang cukup sukses. Dia adalah obligator Bank Indonesia Raya atau BIRA. Sayangnya, Apiang sempat terlibat dalam kasus masalah hukum yang cukup serius, yakni kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI. Nama Apiang sontak tercoreng lantaran kasus tersebut adalah salah satu skandal terbesar kala krisis moneter yang menimpa Indonesia tahun 1998. OMG guys. Ternyata ya berkasus ya. Bapake ada kasus BLBI tahun 98, itu zaman gua kuliah. Sama kepala 9 Naga, ya, saya minta tolong untuk diberikan pengobatan gratis di rumah sakitnya. Kalau dia nggak mau berikan pengobatan gratis, saya bilang Alvin Lim yang akan bayar.
Ya, tetapi 9 naga bilang, Alvin, selama itu buat charity, selama itu buat kebaikan, siapapun, bukan cuma Alvin nih yang minta tolong, siapapun minta tolong akan dibantu. Ya, jadi nanti ini Senin, Agus Salim ini akan saya bawa kemana? Ke salah satu rumah sakit 9 naga yang kalian jelek-jelekin. Jadi kalian tuh jelek-jelekin rumah sakit padahal ngebantuin pribumi. Oke, stop sampai sini biar gua rangkumin ya. Jadi seperti yang kalian dengar tadi, Alvin Lim bilang dia udah ngomong langsung ke kepala 9 naga. Buset. Ngeri nggak tuh? Ada 9 naga loh. Dia langsung ngomong ke kepala 9 naga, bukan ke kepala sekolah deket rumah dia. Oh. Dan si kepala 9 naga ini bilang dia kan punya 2 rumah sakit. Boleh Agus dibawa ke sana buat diobati secara gratis dan sampai sembuh. Karena ini bersifat charity, bukan peniti. Kalau peniti mah yang ada di baju, ya ini tuh charity gitu, kata si kepala 9 naga ya. Jadi besok hari Senin si Alvin mau bawa si Agus ke rumah sakit itu. Lu yang benar ya, bawa ke rumah sakit ya. Jangan dibawa ke upacara bendera di Monas. Tuh, nanti hari Senin. Ini yang benar lu. Terus gue agak kesel sih sebenarnya waktu si Alvin ini bilang pribumi. Tadi lu denger kan dia teriak-teriak pribumi kayak jatuhnya rasis, Pin. Gitu. Nggak usah teriak-teriak pribumi. Lu itu teriak-teriak ayo kita jaga bumi gitu loh. Nah, yang konyol lagi nih, dia itu bilang bahwasannya Bang Denny Sumargo itu nggak nyumbang sepeser pun ya, tapi banyak bacot, banyak ngatur. Nah inilah pahlawan kesialan yang datangnya telat ya, secara tiba-tiba terus nggak update beritanya gimana ya, mungkin telat isi kuota atau telat isi wifi ya. Jadi nggak update. Bang Densu itu udah nyumbang dari awal. Terus bantu dari awal. Terus bahkan yang terakhir nih guys, ternyata beritanya nih yang terakhir ya, yang spektakuler. Bang Densu itu mencoba menghubungi timnya Agus. Karena di pikirannya Bang Densu itu, jika terus begini Agus bisa jadi nggak bakal dapat apa-apa. Jadi dia menghubungi timnya Agus. Dia bilang diobati pakai uangnya Bang Densu secara pribadi, tapi nggak mau. Terus dikasih 300 juta, cabut laporan supaya Agus terlihat baik di mata netizen, terkesan berubah gitu ya. Jadi nggak dibully lagi gitu dan tetap dapat uang, tapi Agus dan tim tetap nggak mau. Jadi ya gimana, susah guys kalau matanya udah mata ini ya kan, mata batin pun sudah tertutup gitu, apalagi mata kaki. Ya udah, jadi kayak tim Agus nggak mau, pokoknya tetap ngarepin yang 1,3 M. Lagian lu tau gak sih kalau kita terus-terusan kayak begini, yang ini lapor ini lapor ini ribut sama ini ribut sama ini, jadinya tuh tali silaturahmi tuh jadinya renggang. Tali silaturahmi tuh jadi renggang, kayak gigi Alvin renggang yang bawah. Noh, emang lu waktu ketemu sama ketua 9 naga itu kagak ada ya dia nyuruh lu buat pasang behel atau apa gitu, Pin Alvin? Atau emang lu nya sendiri yang suka begitu apa adanya kali ya? Oh. Alvin Lim, ada apa sih dengan kamu, Koko? Ingat kok, hati-hati bahasa lisanmu. Saya tadi lihat mengenai video kamu yang memberikan kata-kata yang kurang elok kepada Novi. Nggak pantas loh diucapkan oleh seorang pengacara kondang yang punya banyak harta, yang kaya raya, yang terkenal seantero dunia. Tapi kelakuan dan adabnya nggak baik. Apakah ini perlu dicontoh? Jangan loh. Ingat, sudah ada penyakit. Lebih baik fokus kepada penyakit Anda, supaya orang-orang itu yang melihat Anda mendoakan baik-baik. Betul. Jangan yang kurang baik lah nantinya. Hati-hati, jaga mulut kamu. Gak boleh kamu mengatakan hal-hal yang jelek dan merendahkan wanita. Tidak ada yang lebih tinggi di dunia ini selain Tuhan. Betul. Dan kamu pun tidak berhak menghujat orang. Paham? Paham. Ingat ya, Anda bermulut seperti itu, Anda berhadapan dengan psikologis.
Anda berhadapan dengan saya tentunya. Ini untuk kesehatan mental loh Koko Lim. Ingat, saya pernah diundang podcast Anda, tapi saya tidak pernah mau. Karena saya tahu siapa Anda. Oke? Hati-hati. Salam, Lita Gading. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita mendapat pencerahannya dan mendapatkan pengalaman juga. Jadi yang buruk kita buang, yang baik kita ambil. Kalau ada apa-apa, ada pendapat yang lain, tak apa. Setiap orang itu juga berhak untuk berpendapat. Sila tulis di kolom komentar. Dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.